Halo sobat, berjumpa lagi bersama Arya Film Movie. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul The Swimmers, menceritakan tentang dua sahabat yang mencintai wanita yang sama. Namun, Es malah mati bunuh diri. Tani yang tak menerima atas kematiannya, ia menelusuri apa penyebab dari kematian Es. Dan ternyata, sahabatnya lah dalang dari semua kejadian ini. Ingin tahu kisah horor dan serunya dari film ini? Langsung saja kita ke isi cerita film. Film dimulai ketika Pot dan Tan sedang latihan berenang bersama. Lalu dan kala Es, di sini Es dan Tan telah berpacaran. Namun dalam diam, Pot selalu mengambil kesempatan untuk merebut Es dari pelukan Tan. Setelah itu, pada suatu malam, Es tiba-tiba mati bunuh diri. Tan yang sangat kehilangan atas kematian Es, ia mengatakan kepada Pot kalau Es bunuh diri karena hamil. Tan akan mencari orang yang telah membuat Es mati dan akan membunuhnya. Lalu kita diperlihatkan gambaran di mana saat Es masih hidup. Di sini Es sedang menunggu Tan untuk mengajarinya berenang. Namun, Tan beralasan kalau ia tidak bisa datang. Dan inilah kesempatan yang tepat untuk Pot. Ia sudah mempersiapkan hadiah untuk Es dan menawarkan dirinya untuk mengajari Es berenang. Di setiap kesempatan, Pot mencoba merayu Es. Bahkan, ia hampir mencium bibir Es. Tapi Es menolaknya karena ia masih berpacaran dengan Tan. Setelah itu, Pot melihat proses jasad Es dikremasi. Lalu ia mendapatkan pesan kalau Tan sedang berada di rumah Es. Pot langsung menuju ke sana. Ia khawatir kalau Tan bisa menemukan bukti bahwa sebenarnya selama ini Pot telah diam-diam merebut Es darinya. Setelah di dalam rumah, ia mencari keberadaan Tan. Namun Tan sudah tidak ada. Lalu saat ingin keluar, ternyata ibu Es telah pulang. Pot segera bersembunyi, ia melihat ibu Es sedang menangis. Siang harinya, saat selesai latihan berenang, ia melihat Tan datang. Pot menghampirinya dan menanyakan apa yang dilakukan Tan di rumahnya Es. Ternyata Tan sedang mencari bukti tentang siapa yang telah menghamili Es. Ia mendapatkan HP Es, tapi dalam kondisi rusak. Dan setelah diperbaiki, Tan yakin kalau di dalam HP ini ada foto atau percakapan dari lelaki yang telah menghamili Es. Setelah itu, Pot menelpon Tan. Ia menanyakan di mana Tan memperbaiki HP itu. Ia beralasan kalau Pot juga ingin memperbaiki HP ibunya yang terjatuh. Setelah itu, Pot segera pergi ke toko itu. Tapi pegawai toko mengatakan kalau tidak ada HP yang dimaksud. Tiba-tiba, Pot melihat Tan di toko sebelah. Ternyata Tan membohonginya. HP itu diperbaiki di toko sebelahnya. Pot nampak panik, ia takut kalau rahasianya akan segera terbongkar. Namun untungnya HP itu rusak parah dan tak bisa diperbaiki. Setelahnya kita diperlihatkan gambaran saat Es masih hidup. Di sini Es sedang bersama Pot. Ia mengatakan kalau telah memutuskan hubungannya dengan Tan. Ternyata Es lebih memilih Pot. Lalu mereka berdua di atas papan. Terlihat Pot ingin mencium Es, tapi lampu tiba-tiba hidup. Dan ada Tan yang memanggilnya. Dengan cepat mereka bersembunyi, tapi Tan tahu kalau Pot berada di atas. Tan segera naik, tapi dihadang oleh Pot. Tan tahu kalau Pot sedang bersama seseorang dan memilih pergi. Setelah Tan pergi, mereka melanjutkan hubungan itu. Pot yang berjiwa mesum tak melewatkan kesempatan. Akhirnya mereka melakukan hubungan yang terlarang. Singkat cerita, saat Pot tidur, ia merasa keenakan, seperti saat melakukan hubungan itu. Tiba-tiba, ia mendengar suara untuk menjaga bayi kita. Setelahnya, saat Pot memakai ikat pinggang, ia merasa perutnya kelihatan lebih besar.
Malamnya saat pulang ke rumah, ia melihat sang ibu pingsan di lantai. Lalu ia segera membawanya ke rumah sakit. Setelah diperiksa, ternyata sang ibu sedang mengandung. Pod melihat ke layar sambil memegang perutnya yang membesar. Lalu kita diperlihatkan saat S memberitahu Pod kalau ia telah hamil. Pod terlihat shock, ia mengatakan kalau akan mencari jalan keluarnya. Sore harinya setelah latihan berenang, Pod bertemu dengan Tan. Ternyata mereka berdua akan mengikuti perlombaan renang. Di sini dalam diam, mereka berdua bersaing dalam perlombaan itu. Pod merasa kalau ia akan kalah dengan Tan. Saat Tan berenang, Pod diam-diam menghitung seberapa cepat Tan berenang. Dan memang benar, Tan lebih cepat darinya. Lalu saat ingin pulang, Pod diajak Tan pergi ke suatu tempat. Dan saat sampai di sana, Pod mengambil potongan besi untuk berjaga jika Tan tiba-tiba mengajarnya. Namun, tiba-tiba muncul seseorang. Pod pernah berucap kalau ia melihat lelaki itu pergi bersama S. Dan sebab itulah Tan ingin mengajar lelaki itu. Tan mengira kalau lelaki itu adalah orang yang menghamili S. Setelah itu, Pod pergi ke rumah sakit. Diam-diam ia datang ke ruang USG. Di dalam ia langsung mengambil alat untuk melihat ke dalam perutnya. Dan benar saja, di dalam layar terlihat jelas kalau di dalam perut Pod ada seorang bayi. Dan juga terdengar suara detak jantungnya. Pod segera keluar, ia merasa kepalanya pusing. Setelah itu, Pod berada di ruang komputer. Tak lama datanglah Tan, ia menanyakan tentang password Facebooknya S. Tan berharap bisa mengetahui siapa pacar baru S lewat Facebook itu. Di sini kelihatan kalau Tan telah mencurigai Pod sebagai lelaki brengsek itu. Tetapi ia belum bisa membuktikannya. Lalu Pod segera pergi ke rumah S. Ia harus cepat menghapus semua komentar di Facebooknya S. Ia segera masuk ke dalam kamar, tapi ia mengalami kejadian aneh. Tiba-tiba Pod melihat ada laptop di meja. Pod segera menghidupkannya. Sedangkan Tan masih berusaha untuk membajak Facebooknya S. Ia telah memasukkan berkali-kali password tapi selalu salah. Dan saat HP S terjatuh, Tan melihat gantungan HP yang bertuliskan kode angka. Tan dengan cepat memasukkan kode itu, dan memang benar, Facebooknya S bisa terbuka. Di dalam komentar, Tan melihat percakapan S dengan Pod. Dan saat ingin mengeklik video yang dikirim oleh S, tiba-tiba komentar itu telah terhapus. Ternyata, Tan kalah cepat dengan Pod, karena Pod telah menghapus komentar itu. Setelahnya kita diperlihatkan kejadian yang dulu, di mana Pod dan S ingin menggugurkan bayinya. Pod memberikan sebuah pil dan saat S meminumnya, tiba-tiba banyak darah yang keluar dari rahimnya. S mengerang kesakitan, Pod melihat ada janin yang telah keluar. Pod mengambilnya dan membungkusnya dengan jaket. Setelah itu, tibalah hari di mana perlombaan renang berlangsung. Pod melihat Tan dengan penuh kebencian. Sebentar lagi perlombaan akan segera dimulai, tapi Pod nampak kebingungan. Ia tak mungkin melepas bajunya dengan parut yang semakin membesar. Lalu Pod segera melarikan diri, ia ingin pergi ke tempat di mana ia menguburkan janinnya. Setelah sampai, Pod segera menggalinya. Lalu ia membuka bungkusan jaket itu dan ternyata janin itu telah menghilang. Malamnya, Pod pulang dan langsung menuju ke kamar. Orang tua Pod yang khawatir pun langsung menyusulnya. Tetapi pintu telah dikunci. Tiba-tiba, janin di dalam perut Pod bergerak. Lalu ia mengambil karter dan segera merobek perutnya sendiri. Setelah itu, Pod dibawa ke rumah sakit.
Setelah sadar, ia mengatakan kalau ia sedang hamil. Pot terlihat sangat depresi, dokter segera memberi obat penenang. ท้องเฟิร์นแม่มันอยู่ในท้อง แม่นะ ไม่มีอะไร Malamnya, Pot merasa kalau ada seseorang. Tiba-tiba ia dibekap oleh Tan. Tan membawa Pot ke tempat kolam renang. Ternyata Tan telah mengetahui semuanya. Kalau Pot lah yang selama ini telah menghamili Es. Lalu terlihat gambaran yang sebenarnya, di mana Es dan Pot sedang bertengkar. Di sini Es mengatakan kalau ia akan kembali bersama Tan. Pot yang tak terima mencoba menghalangi Es pergi. Namun naasnya Es terjatuh dan terjepit pipa. Lalu Pot membawa tubuh Es ke atas dan melemparkannya, agar seolah-olah Es mati bunuh diri. Di sini Tan akan menggantung Pot, namun Pot bisa bergerak dan terjun ke bawah. Tan menyusulnya, ia menarik Pot dan mencoba menenggelamkannya. Namun sialnya, Pot lebih tahan di dalam air, dan sekarang malah Tanlah yang harus mati di tangan Pot. Setelah kejadian itu, akhirnya Pot bisa menjadi juara dalam perlombaan. Ia menangis bahagia karena bisa terlepas dari semua kejahatannya. Dan akhirnya bisa hidup bahagia di atas kematian mereka. Untuk para sobat, mohon beri kritik dan saran di kolom komentar, agar channel kami semakin maju dan berkembang. Mohon maaf jika ada kata atau ejaan yang kurang tepat. Terima kasih dan tunggu alur cerita film selanjutnya dari kami.